Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membersihkan grinder doser. Sebenarnya, untuk cara membersihkan grinder doser tidak jauh berbeda dengan membersihkan grinder doserless. Nah, perbedaannya terletak pada tabung atau di sini ada tempat untuk menyimpan kopi. Jadi di sini Sobat JPW perlu melakukan pembersihan juga di sini. Nah, alat yang kita butuhkan sebetulnya sama dengan cara pembersihan di grinder doserless, yaitu obeng plus, kuas, dan sikat. Nah, sikat juga sama. Ada dua, yang besar dan yang kecil. Pertama-tama kita harus kosongkan terlebih dahulu biji kopi yang ada di bagian atas grinder doser ini. Nah, kita pindahkan saja. Karena ini sama originnya, kita pakai special blend, kita pindahkan ke grinder sebelahnya saja. Lalu sisa kopi yang di sini bisa Sobat JPW habiskan atau bisa dituang atau diambil satu persatu dengan menggunakan sendok. Namun kali ini kita akan habiskan saja karena tidak terlalu banyak sisanya. Nah, sudah mulai habis tuh. Ini kurang lebih hanya ada sekitar double shoot lah, 18 gram lah. Kita habiskan dulu, matikan jangan lupa. Pertama kita akan bersihkan dulu dosernya. Nah, jika Sobat JPW hanya ingin melakukan atau penggantian kopi atau untuk mau mengkalibrasi saja, seperti ini sebenarnya sudah bisa ya. Jadi hanya dikosongkan seperti ini, lalu biji kopi diganti dengan yang baru dan di flash. Jadi masukkan dengan sengaja untuk di flash biji kopi yang baru dan dikeluarkan kembali biji kopi yang baru untuk mengisi di bagian dalam grinder ini, kurang lebih sekitar 20 gram juga. Nah, ini yang tadi ada di sini, terus kita singkirkan dulu. Nah, namun kalau Sobat JPW ingin melakukan pembersihan secara full atau secara full cleaning, nah Sobat JPW perlu melepas dosernya. Nah, ini jangan lupa seperti biasa kita taruh di tempat yang mudah ditemukan. Di sini ada dua baut ya. Cara ngebukanya simpel, cukup pakai obeng plus aja. Nah, dua baut ini sambil ditahan, diposisikan dengan enak dulu sebentar karena ini lumayan keras. Berhasil diputar, jadi harus benar-benar putar dulu. Nah, ini lumayan. Ini obengnya juga harus obeng yang rata-rata cocok sama tuh. Nah, kelihatan putar ya. Jangan dilepas dulu, lepas dulu sebelah sininya. Nah, mau tuh. Oke, jadi nanti ngelepasnya bersamaan, yang kiri dan yang kanan. Dibarengin ya, supaya nggak selek bautnya. Udah sampai kebuka dikit lagi. Kalau bisa diputar pakai tangan, putar pakai tangan. Udah bisa. Hampir copot, itu tinggal ditarik doang. Besar singkirin dikit. Nah, ini sama. Tinggal di. Setelah cukup kendor, kita cukup
lepas aja. Nah, lepas satu lagi juga, dan dengan tangan. Nah, terbuka. Jangan lupa taruh di tempat yang mudah ditemukan lagi. Ini atas sudah terbuka, tinggal bagian bawah. Oh, ini Sobat JPW bisa lihat nih bagian bawahnya tuh. Nah, kelihatan kan? Ada 2 baut tuh di bawah. Nah, itu dicopot. Ini juga boleh disingkirkan dulu hopper beansnya. Oke, dibuka satu-satu ya, jangan sampai lepas dulu. Dulu aja. Nah, dipegang. Karena kalau ini udah dilepas, jatuh, dia nggak ada penahannya lagi, nggak ada pengaitnya lagi dengan bodinya. Lumayan panjang nih baut yang ini. Yang ini udah mau lepas, tinggal yang kiri. Oke. Nah, itu kan kelihatan sudah lepas. Nah, mesinnya kelihatan. Ini hoppernya bisa Sobat JPW bersihkan di luar. Jangan lupa nih ditaruh di tempat lagi. Bisa pakai kuas, bisa kalaupun memang mau dibersihkan dengan benar-benar bersih ya, Sobat JPW bisa ambil lap ya. Cuma saran saya untuk grinder, jadi partnya jangan pernah dicuci menggunakan air. Nanti takutnya karena pakai air ya, terus takutnya pada saat ngebersihin airnya atau mengelap sisa airnya tidak kering, sehingga menyebabkan ada karat, dan itu nanti jadi macet. Ini juga bisa dibuka satu persatu dan bisa disetting. Jadi ternyata dari hopper grinder ini itu ada settingannya berapa gramasi yang Sobat JPW inginkan. Nah, cara settingnya tuh ada di bagian atas nanti. Nih. Kalau Sobat JPW mau lebih bersih, biasanya bisa pakai kompresor ditiup tuh, atau pakai dust blower juga boleh sih, seperti yang sebelumnya. Nah, ini yang di sini hati-hati masuk ke dalam. Masuk ke dalam juga gampang sih, nanti tinggal dibuka bagian bawahnya. Itu untuk seperti ini. Terus kita mau, ini kayaknya udah cukup bersih dari bubuk-bubuk yang lain sih. Nah, dilakukan dosing tapi dalam keadaan doser dibalik, jadi dia turun semua ya, yang nyelip-nyelip turun semua. Cukup bersih ya, dan nggak perlu dicuci ya. Sekali lagi, jangan pernah cuci grinder Sobat JPW. Jadi pengen bersih ya Mas ya, saya cuci aja sekalian, jangan ya. Jadi kalau dicuci nanti malah karatan, malah rusak. Terus kita bersihin bagian atas. Nah, bagian atas ini sebenarnya mirip-mirip, atau menurut saya sih nggak jauh beda ya sama yang sebelumnya kita bersihin JX 700. Ini JX 600 nya. Bedanya kalau yang di atas, yang sebelumnya itu ada stepnya seperti ini nih. Ini tidak, ini langsung lock aja. Jadi kita buka locknya terlebih dahulu untuk bisa memutar sampai terlepas. Taruh lagi di sini. Nah, ini dalam keadaan seperti ini jangan dinyalahin grindernya. Jadi kita cukup lakukan pembukaan jadi ke arah sana, ke arah searah jarum jam untuk membuka. Nah, seperti ini.
sampai nanti terasa kalau dia terbuka, dia kayak ada daya dorong ke atas karena ini ada pernya. Nah, dikit lagi. Nah, oke, ini udah dibersihin simple aja. Terus ini dilepas. Nah, ini yang saya maksud ada pernya. Lumayan kotor ya. Nah, ini sebetulnya karena ini sudah ternyata lagi kita buka, ini bisa kita turunkan aja seperti ini. Dan kalau mau dibersihkan sama ya kurang lebih dengan grinder yang pakai doser, ya pakai yang doserless kemarin ya. Ini kan pakai doser. Ini kalau mau ditampung di sini atau di padangin boleh. Ya, biasanya ngambil tempat untuk padangin biar nggak terlalu berantakan ya. Nah, kelihatan kerak-keraknya ya, udah ngeras kayak beku gitu ya. Maka biji kopi juga bisa, masih ada yang belum digiling tuh tadi, mungkin tadi kurang hancur atau dia nyelip ya. Itu yang bahaya nantinya kalau ada 1-2 biji kopi atau kerak dari bubuk kopi yang mengeras terus dia terselip di pojok. Nah, biasanya dia akan bikin grinder Sobat JPW macet. Kalau mau sampai bener-bener bersih lagi, ini kita akan bersihkan atau buka burnya sekalian juga bisa. Karena ini kelihatan ya di burnya banyak keraknya juga. Kalau yang di sebelumnya kan saya nggak buka burnya. Ini kita buka sampai ke bur-burnya. Tuh kan kelihatan. Ngerak. Nah, ini burnya kita buka sekalian, dan ini juga sekaligus bisa bantu Sobat JPW yang ingin mengganti bur, misal burnya udah nggak tajam terus pengen diganti. Nah, ini yang atas cukup ditahan aja pakai tangan, pakai obeng plus tadi taruh boleh, karena keras banget jadi agak ditekan dikit, tekan banyak malah, bukan tekan dikit ya, keras banget. Cari obeng yang lebih pas lagi biar tidak merusak. Nah, keputer. Kerasa kalau keputer ya. Jangan dilepas dulu seperti biasa. Lepas kendorin dulu tiga-tiganya. Ada bubuknya soalnya jadi nyangkut-nyangkut. Mau dibersihin dulu juga boleh nih, yang di sela-sela atau di dalam bautnya. Oke, sama. Tekan. Aduh, keras banget ya. Oke, nah ini udah. Awas, hati-hati tangan kirinya nahannya. Nah, dibantu tekanan dagu. Oke, kebuka semua. Sambil ditarik sedikit ke atas jadi kelihatan dia kebuka semua. Makin lama makin kendor. Nah, ini di bawahnya pasti banyak sisa atau bubuk kopi yang mengerak. Cukup panjang juga bautnya. Nah, nih. Oke, udah copot 2, tinggal 1 lagi. Bisa lihat keraknya dibalikin ya. Pada jatuh ya, bautnya jangan lupa taruh lagi. Ini boleh disikat, yang paling penting di lubang bautnya sih. Lubang bautnya kan tadi yang bikin kita susah atau keras buat buka.
Ini juga bisa Sobat JPO lakukan kalau mau ganti bur grinder. Ya, bur grindernya bisa Sobat JPO beli ya. Di JPO juga jual. Atau kalau mau ya sekedar membersihkan sampai dalam ya, sampai benar-benar sampai full cleaning, bisa juga sih, sebulan sekali gitu. Atau kalau emang untuk rumahan biasanya 3 bulan atau 6 bulan sekali, oke lah. Tuh, di karena masih ada yang nyelip dikit, congkel pakai kuasnya aja yang kecil. Nah, keluar. Nah, sudah nggak ada lagi. Oke, burnya bersih. Nih, keraknya bisa lihat tebal banget ya. Kita coba congkel. Nah, setebal itu. Kita bersihin aja. Nanti ada pertanyaan, itu mempengaruhi rasa atau enggak? Sebenarnya kalau udah nyelip di bawah sini sih harusnya tidak akan ikut dalam grinder yang keluar sih, dalam bubuk yang keluar. Jadi kalau rasa sih sebenarnya nggak terpengaruh. Cuma kalau udah terlalu banyak nyelipnya, itu akan membuat grindernya jadi terhambat, dan dia kan kalau di sini udah penuh lama-lama keluar, jadi di samping-sampingnya nanti akan penuh juga, bikin macet aja sih. Kalau rasa sih seharusnya enggak. Tapi kalau Sobat JPO mau bener-bener bersih ya begini ya, nanti kita pasang lagi. Udah bersih ya, kita bersihin yang di sini, kita copot juga karena ini pasti kerasnya. Jadi harus di sini tahlilnya nahan dengan 2 obeng, karena ini pada saat kita puter dia akan ikut muter ya. Jadi 1 obeng digunakan untuk nahan. Cari obeng yang lebih kecil. Sebentar saya ambil dulu. Kita pakai obeng yang lebih kecil untuk nahan, jadi bisa nyelip kayak gini. Nah, nyelip kan. Lalu ini diputar ke arah kiri biasa. Kita tahan dulu. Biasa biar lebih kencang. Ya. Nah, kedengeran suara kebukanya. Jangan dibuka dulu. Yang kedua sama. Ini benar-benar ditekan. Sekeras itu ya Mas ya? Iya, sekeras itu. Jadi lumayan bertenaga ya. Yang ketiga. Nah, yang ketiga lebih enteng sih. Oke. Nah, buka satu-satu, dan ini kan udah nggak jalan tuh. Tinggal dibuka aja. Udah kendor semua. Kalau udah kendor enak nih bukanya. Satu lagi, tetap harus ditahan. Setelah ketiganya terbuka, kita ambil. Dan burnya kita ambil. Nah, ini agak bisa congkel dikit. Pakai obeng yang tadi. Nah, kelihatan mulai tercongkel, tapi obengnya kalau bisa ya nggak lancip ya, jadi nggak ngerusak. Ini tumpul. Mau pakai sendok juga boleh. Bubur yang lihat keraknya. Jadi keraknya tuh campuran ya, nggak semuanya udah jadi bubuk. Ada yang masih kayak sekedar dikunyah, kopinya dikunyah. Maksudnya tidak halus, padahal kita setting untuk grinder ini pasti untuk fine atau halus untuk espresso. Tapi di situ keraknya ada yang pecahan-pecahan kopi aja, karena dia ada di bagian dalam. Sama kayak tadi, kita bersihin aja. Keras loh, ada suara kayak beradu sama batu, padahal bukan. Tuh, suara jatuhnya juga bukan kayak bubuk, tak tak tak, karena udah ngebeku dia.
ini Sobat JPW lakukan biasanya kalau untuk cafe sebulan sekali lah, biar grindernya selalu prima, selalu optimal dan tidak mudah rusak. Udah bersih. Sama ya, bagian sini juga jangan pakai air, karena kalau pakai air nanti jadinya karatan. Nah, tuh, kelihatan tuh keraknya keluar dari sini tuh. Kayaknya kalau untuk sisa kopi yang masih ada di dalam lebih banyak ini ya daripada yang sebelumnya, yang JX 700. Karena selain ada di sini, ada juga di dosernya tadi ya. Tapi lagi-lagi tergantung kebutuhan. Kami juga sudah pernah menjelaskan perbedaan dan fungsi untuk grinder espresso doser dan doserless ya. Sobat JW bisa nonton di video kami yang sebelumnya. Ini udah bersih. Oke. Perlu ditiup lagi nggak pakai pakai dust blowernya? Boleh, kalau mau juga boleh. Tapi ini sih sebenarnya udah bersih karena kita buka benar-benar sampai burnya. Tuh. Bahkan di bawah burnya pun kinclong. Ini kan nanti ada burnya. Gitu. Udah nggak ada lagi. Burnya masangnya nanti. Sebetulnya perlu kasih tahu juga ya. Jadi kalau doser atau doserless JX 600 dan JX 700 sebenarnya sama ya, dinamonya sama, bagian dalamnya juga sama, kayak gini juga di JX 700. Beda casing aja, beda casing. Sama kalau yang JX 700 sudah ada timer, jadi dia kayak otomatis gitu udah ada. Kalau ini belum, ini kan otomatis nih kalau JX 700 untuk single, double, dan manual. Kalau ini hanya manual, jadi cuma bisa diputar on off aja. Tuh. Tapi secara kapasitas, secara apa ya, built-in di dalamnya sama semuanya. Kita coba pasang bur grinder yang sudah bersih tadi. Nah, ini kita pasang dulu satu-satu. Kita pasang yang nempel dulu sama mesin pasti. Posisikan seperti tadi sama, dan sesuaikan dulu lubang untuk bautnya. Nah, kalau udah sesuai baru kita pasangkan bautnya. Ayo, jangan lupa, karena nanti akan susah. Ini si bautnya kan masih ada bubuknya, bersihin dulu supaya nggak susah nanti pas muter, karena obengnya kesangkut sama si bubuk kopi. Udah putus ya, udah ada sela untuk obeng ngencangin. Congkel dulu aja pakai tusuk gigi bisa, supaya nggak susah. Coba dulu juga di luar, udah enak. Tahan lagi, kalau tadi nahannya di sebelah kiri, kita sekarang nahannya sebelah kanan. Tapi motornya sebelah kiri. Posisiin dulu. Mas, kok nggak disikat sih? Nanti sininya, nanti sebelum ditutup kita sikat. Karena ini kita pasang dulu burnya, nggak usah terlalu kencang. Yang penting pas dulu semuanya. Oke. Baut kedua. Ini bukan obengnya yang bukan magnet ya, tapi bautnya yang stainless. Jadi nggak nempel di magnet. Jadi ini sampai bautnya stainless juga. Kalau bautnya betul nempel harusnya. Jadi nggak nempel. Karena bautnya stainless.
Oke. Nah, ini tahan di sini. Karena kita udah mulai ngencengin. Nah, ikut muter kan. Jangan terlalu kencang dulu, sampai mentok dulu aja. Pasang tiga-tiganya. Pindah ke sebelah sini. Nah, ini sama kayak tadi. Cuma kalau tadi kan kenceng banget ya, ini hanya dikencengin sampai, kalau tadi kan pabrik, ini kenceng sampai nggak bisa muter dan dipaksa lagi, jadi nggak usah dipaksa. Cukup satu, kedua, cukup dua, yang ketiga cukup. Kalau udah begini, nanti sebelumnya kita tinggal pasang bur atasnya, namun saya pengen bersihin dulu bagian atasnya supaya tidak nyangkut pada saat nanti dipasang. Nah, ini kita sikat sama seperti dengan yang sebelumnya. Pastikan si drat ini bersih, jadi nggak ada bubuk kopi yang menghalangi ketika kita ingin memasang bur bagian atas. Jadi benar-benar bersih ya. Nah, dratnya yang paling penting. Gitu. Bagian luar tinggal di udah kinclong tuh. Fixin lagi. Sebelah sini. Oke, udah kinclong. Lalu kita pasang bur yang atas, sama aja sih kayak tadi, cuma ini lebih mudah karena di luar. Nah, pasangnya juga udah ada relnya, jadi dia nggak akan goyang, nggak akan kemana-mana. Jadi enak, tinggal ngepasin si bautnya aja. Gitu. Kita taruh lagi. Kita pasin ke 3 bautnya. Nah, ini gampang karena di luar. Oke. Pakai obeng plus lagi. Harus ada yang ditahan-tahan pakai obeng. Jangan sampai benar-benar kencang. Samain dulu. Nah, begitu udah sama, baru kencangin. Ini lebih mudah ya, sobat JPW ya. Jadi nggak sesulit yang tadi nempel di body grindernya. Dan sekali lagi, kencangnya juga jangan sampai kayak dipaksa. Jadi kita kan bukan pakai mesin ya. Dan dia juga nggak akan goyang atau nggak akan oblak atau oleng, nggak akan. Karena udah ada relnya juga. Ini hanya untuk memastikan ini tidak terlepas. Oh, cukup. Jadi nanti kalau berikutnya sobat JPW ingin buka dan bersihin lagi, nggak seperti tadi, nggak sekeras tadi. Sudah, ini taruh posisinya gimana mas? Tinggal disesuaikan aja. Ini kan segitiganya sebenarnya sama sisi, mau begini boleh, begini juga boleh, mau diputar-putar gimana juga boleh. Baru sobat JPW pasangkan ini, dan ini drat yang di sini juga dipastikan bersih. Nah, ini drat yang nanti akan ngunci. Ini putih-putih apa mas? Ini gemuk, sama kayak yang di JX 700. Cuman ini gemuknya warnanya putih nih. Nah, yang penting bubuk kopinya udah hilang. Nah, kita pasang. Nah, ini yang saya maksud. Jadi ini akan ditekan dulu ke bawah. Nah, ini kerasa ngepek tuh ya. Nah, tekan ke bawah baru kita putar ini. Karena kalau kita putar begini langsung, sorry, kesini ke berlawanan jarumnya nggak akan bisa. Mesti sambil ditekan. Jadi satu tangan neken seperti ini. Rasakan neken, kelihatan maksudnya. Yang satu baru putar. Nah, begitu dia udah nempel, ini udah nempel nih, baru kita bisa putar dengan perlahan. Berlawanan arah dengan jarum jam atau ke sana. Jadi ke sana. Nah, sampai kapan? Sampai mana rapatnya dan sampai mana kita bisa lock lagi? Sobat JPW perlu rasakan putaran ini sampai makin keras dan mentok ya, nggak bisa diputar lagi. Nah, ini mentok nih, nggak bisa diputar lagi nih. Nah, ini harusnya kan ada di sebelah sini tadi pada saat awal, karena dia akan masuk relnya tadi. Nah, di sini nih ada rel nih di bawah.
Nah, ini dicoba untuk dinyalakan grindernya. Itu masih ada sisa-sisa sedikit yang di bibir grinder. Nah, ketika sobat JPW menemukan ini ada suara seperti ini, sebentar. Nah, suara sering ya, itu bur beradu dengan bur, berarti udah mentok. Jadi tidak usah dilanjutkan lagi ke sana. Jadi cukup dibalikin lagi kayak tadi supaya bisa masang locknya di sini. Nah, locknya kita pasang kembali. Ini locknya. Oke. Jadi lock ini difungsikan supaya sobat JPW tidak melakukan overlapping. Jadi pada saat ngehalusin dia akan mentok di sini, ditahan sama locknya. Dan pada saat bikin kasar ya agak nggak mungkin sih sampai satu lap ke depannya kalau memang udah ada ini. Jadi akan ketahan seperti ini. Jadi jangan dicopot locknya ya. Nah, untuk bagian dosernya, untuk kesempatan kali ini saya rasa membersihkan dengan hanya dikuaskan saja, dalamnya sudah cukup bersih ya. Sama tadi tipsnya dibalik sambil di doser kayak gini. Nah, ini akan keluar semua sih yang nyelip-nyelip. Namun kalau sobat JPW ingin membuka dan melakukan setting total full, nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya, kalau memang ingin membuka dan membersihkan ini sampai ke bagian dalamnya. Karena kalau menurut saya begini aja udah bersih banget dan udah nggak ada bubuk kopi lagi yang bener-bener ada di sini yang menyumbat atau yang berkerak. Nah, udah bersih. Oke, tinggal dipasang kembali dan kita bersihin dulu yang di sela-sela sini. Oke. Pasangnya sama kayak tadi, cuma dibalik ya. Kalau tadi atasnya dulu, sekarang bawahnya dulu, karena disiapin dulu baut yang sama. Nah, ini harus dibikin agak ngambang dikit, jadi pas masuk baru kencengin. Karena masukin ke lubang yang di bawahnya cukup susah ya. Nah, ini udah kencang, udah masuk maksud saya, baru dikencengin satu-satu. Dan ini masih bisa diposisikan dengan benar. Nah, ini saran saya, karena nanti kita mesti masang yang di atas, ini dibikin jangan terlalu kencang supaya masih bisa digeser. Tuh. Nah, ini biarin nih, kita pasang bagian atasnya dulu. Bagian atasnya ini sama dulu. Kayak tadi ya. Ini gampang ya. Yang kanan atau yang kiri. Balik lagi. Bisa lihat ya, jadi kalau kita lihat begini, ini udah pas banget ya, udah pas banget dan tinggal di jangan sampai bergeser lagi. Nah, sudah masuk, tinggal masuk lagi yang satu. Kita jangan bawah. Ini lebih sulit tuh daripada yang doserless. Jadi yang doser ini lebih sulit karena ada part-part yang lebih banyak lagi dan bisa diposisikan. Ini fungsinya yang di bawah belum dikencengin. Bisa digeser dikit.
Ntar masuk ya. Sama, ini juga jangan dikencengin dulu, karena nanti kita kencengin yang di bawah dulu juga, baru yang di atas. Itu yang penting udah masuk dulu. Nah, kencang. Kencang. Oke. Mulai kencang. Cukup. Satu lagi. Ini diposisiin lagi. Cukup. Terus dulu. Tutup lagi. Tutup sama kayak tadi, tinggal dicetek doang. Dan ya, grinder doser kita sudah bisa digunakan. Nah, tinggal yang ini. Nah, kalau untuk ini tips ngebersihin ini kan ada minyak-minyaknya nih. Ini jangan pakai air juga, jadi jangan dicuci di wastafel atau di apa. Cukup di flash aja pakai steamer. Jadi kayak gini, kita deketin ke mesin steamer. Nah, ini minyak-minyaknya di steam aja. Uap, jadi airnya tidak terlalu banyak, nanti ngelapnya gampang. Cukup. Kita ambil tisu. Kita bisa lihat tuh, minyaknya nutup. Dan pastikan sampai benar-benar kering. Jangan sampai meninggalkan sisa air di bagian bawah mesin. Jangan sampai meninggalkan air di bagian bawah hopper beans. Juga dilap lagi. Kalau mau cepat ini juga boleh ini, tapi sekarang terlalu perlu juga. Bagian luarnya juga dilap. Posisikan kembali. Menutup hoppernya jangan lupa. Oh, ini sih gampang, nggak terlalu kotor pasti. Nah, dan bodi mesin. Nah, bodi mesin mau dilap pakai tisu atau pakai lap juga boleh. Nah, setelah itu semua selesai, grinder siap untuk digunakan dan dilakukan kalibrasi lagi nih, seperti biasanya atau seperti keseharian sobat JPW untuk melakukan kalibrasi. Kalau mau tahu cara kalibrasi yang benar, kita udah ada videonya, silahkan ditonton aja. Nah, demikian saya rasa untuk video cleaning atau membersihkan grinder doser ya. Cukup ribet sih, lebih ribet daripada yang doserless gitu ya. Tapi ya kalau sudah bisa membersihkan seperti ini, sobat JPW akan awet ya, grindernya akan awet dan long last ya, jadi nggak rusak-rusak. Gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung selalu channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.